antara nasib yang sudah terpelajar di gereja dengan muslim, sehingga terlihat bahwa ternyata nasib terpelajar ini penting. Sudah masuk ke gereja mana? Sudah, katedral. Rafi banget. Ya kan John Dewey itu seorang pastor, profesor di Columbia University. Dan dia metode, ya kan? Kalau di dunia Islam apa ada metode dari seorang Muslim yang dipakai untuk menata perkataan? Enggak, maksudnya penataan arsip itu kan kalau di barat ada Dewey, ada metode metodenya, dan Dewey itu sendiri seorang filosof. Nah, kalau di dunia Islam bagaimana? Misalnya kalau menurut Ustazah Pasca nih disusun berdasarkan metode Dewey, ya kan? Ada nggak? Nah, ini saya kira karena kan PhD ini filosof gitu ya. Jadi coba ada pembahasan juga tentang awal mula kearifan di tempat suci. Apakah kalau Hindu sendiri kan misalnya sudah kalau ada baca atau asal itu sudah abad-abad mereka mengayomi arsip, bahkan menuliskan lagi itu sebagai ritual keagamaan. Itu coba kalau ada pembahasan itu menarik. Ya saya baca juga ada. Tetapi lebih ditekankan lagi kemudian muncul. Ya kan itu pedoman, tapi ini masalahnya arsip. Ya, coba dari tiga masjid ini perhatian awalnya ke arsip itu sudah mana? Coba ya, itu harus digali. Ada nggak dalam blueprintnya memang mesti ada arsip? Ada nggak? Ya. Nah, itu tolong di kemudian saya minta buat list arsip dari masjid-masjid tersebut. Ya, di listnya ini ya. Dan dari mana itu arsip? Bagaimana penataannya, ya, dan pengelolaannya, ya. Bahkan keuangan. Kalau di London misalnya 1 bulan itu arsip itu biayanya 1 M kalau dirupiahkan. Kalau di masjid bagaimana? Ya kan arsip berhak sendiri kadang berantakan kan? Nah, yang terakhir ini kata arsip keagamaan di masjid-masjid di Indonesia. Nah, itu ya, coba peta arsip keagamaan di masjid-masjid yang ada di Indonesia itu penting sekali. Karena untuk melihat gambaran yang bersifat helikopter ya, tentang kondisi arsip di Indonesia, dan kemudian nanti bagiannya adalah 3 masjid ini, sehingga skopnya lebih besar, tidak kalau pakai pakaian itu kalau tidak dimasukkan pembahasan ini terlalu ketat. Ya, terima kasih. Ya, baik, sudah diorientasi tadi. Perbandingan antara nasib yang sudah terpelajar di gereja dengan muslim, sehingga terlihat bahwa ternyata nasib terpelajar ini penting. Sudah masuk ke gereja mana? Sudah, katedral. Rafi banget. Ya kan John Dewey itu seorang pastor, profesor di Columbia University. Dan dia metode, ya kan? Kalau di dunia Islam apa ada metode dari seorang Muslim yang dipakai untuk menata perkataan?
kan kalau di barat ada Jumi, ada metode-metodenya, dan Jumi itu sendiri seorang filosof. Nah kalau di dunia Islam bagaimana? Saya kalau berpustakaan pasca nih disusun berdasarkan metode Due, ya kan? Ada nggak? Nah ini saya kira karena kan PhD ini apa namanya filosof gitu ya, jadi coba ada pembahasan juga tentang awal mula kearifan di tempat suci. Apakah kalau Hindu sendiri kan misalnya sudah kalau ada baca kalau asal itu sudah abad-abad mereka mengayomi arsip, bahkan menuliskan lagi itu sebagai ritual keagamaan. Itu coba kalau ada pembahasan itu menarik. Ada sedikit di Ya saya baca juga ya. Tetapi lebih ditekankan lagi kemudian muncul. Bukan gini ya, bukan istilah yang kulit buku kan ditaruh di situ. Saya bukan itu kalau saya memahaminya. Kalau itu ya perpustakaan. Perpustakaan Istiqlal boleh jadi buku dari mana aja namanya perpustakaan. Tapi kalau arsip itu adalah memang unik, tidak ada di tempat lain, tapi dia. Jadi saya pahami begitu. Ya, karena itu pengertian arsip ini harus dibatasi dulu, diperjelas. Ya. Bahwa yang dimaksud arsip di sini adalah sesuatu yang memang khas Istiqlal, khas masjid itu tidak ada di tempat lain. Tadi saya misalnya ada kunjungan-kunjungan, ya, pejabat negara, pejabat apa, kan ada arsipnya itu, ya kan? Terus foto-fotonya atau apa, atau mungkin ada, ya segala sesuatu lah. Dia juga Istiqlal juga biasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Lalu para penceramahnya, ya mungkin saya atau lain itu kan pada nulis juga tuh, ya nanti dilihat itu sekian tahun kajian-kajian keagamaan apa tema-tema besar di Masjid Istiqlal itu. Atau mungkin juga program-program masjid itu. Sekarang kan masjid sudah semacam al-jamiah. Melihat hampir semua masjid sekarang masjid besar, setiap sudah kelapa. Programnya banyak sekali. Kemudian di sini ditaruh di sektor 9. Sampai saya bilang sekarang nggak usah kuliah juga, keliling masjid aja jadi kiai. Betul, jadi kiai. Kalau masjid-masjid di Jakarta itu programnya tuh baca kitab, kiainya tuh keliling, ya kayak tafsir Munir gitu ya. Dan apa arsip ini akan kita lebih tidak. Nanti ketika misalnya saya membaca maka bisa disimpan jika juga kemudian menjadi sejarah. Nah kalau ya waktu penyimpanan arsip itu menurut apa namanya peraturan berapa puluh tahun bisa dimusnahkan? Oh yang statis itu. Nah. Sebenarnya kalau sekarang itu yang statis tidak bisa dimusnahkan, karena ini udah statis. Berarti jadi harus disimpan terus. Berarti kubur harus disimpan gitu. Karena untuk belajar sesuatu yang Nah lalu pertanyaan saya, yang dimaksud dengan judul ini manajemen arsipnya atau arsipnya itu sendiri? Yang saya tanyakan. Jadi kalau kita akan meneliti tentang manajemen arsip masjid 3 masjid itu atau arsipnya itu sendiri, jadi yang harus dijelaskan, harus diberi penegasan. Mau meneliti manajemennya kearsipan di masjid itu atau arsipnya, kalau meneliti arsip masih banyak itu. Banyak. Ya mungkin manajemennya ya, manajemen arsip. Dan kalau arsipnya sendiri itu kan banyak ada arsip. Katakanlah foto-foto kan arsip juga kan ya. Kemudian apa namanya
surat-surat menyurat masuk maupun yang keluar itu arsip juga ada, termasuk buku-buku yang sumbangan dari masyarakat termasuk arsip juga. Nah yang saya mau tanya, kalau meneliti arsip gasek itu pasti akan lama karena berbagai jenis arsip itu. Tapi kalau manajemennya mungkin siapa yang mengelola ini, bagaimana sistem pengelolaannya, kan ada mekanismenya kan. Nah itu tidak jelas, mungkin harus ditambahkan studi pembahasan tentang manajemen arsip keagamaan, mungkin maksudnya di sini. Manajemen arsip keagamaan, bukan arsip keagamaan itu sendiri. Itu saya kira ya. Kalau setuju ya nanti aku tanya ke pembimbing nanti, ke Prof. Budi dan Prof. Sulistyo Basuki. Maimunah dinyatakan lulus dengan grade 85. Noblana Adib dinyatakan lulus dengan grade 85. Deg-degan tuh. Herli Herianto dinyatakan lulus dengan grade 86. Penguji memandang perlu melakukan proposal atau kajian ulang kepada saudara Saiful Rokin. Perhatikan saran-saran dari penguji yang telah disampaikan tadi. Silakan ya. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mobil. Tentu misinya ya kira jelas mengkaji ya arsip keagamaan yang ada di masjid. Memang banyak itu dari studi awal banyak. Jangan-jangan nggak ada bukannya arsip. Ya, Pak. Kemarin itu setelah proposal saya maksudnya ke Istiqlal, sudah ada di Istiqlal, lalu ke Bapak juga sudah. Dan memang ada maksudnya cuman dalam masih terkelola di secara disesuaikan. Gini, arsip keagamaan itu bentuknya apa? Apa hasil-hasil rapat, apa hasil apa, atau semacam tulisan-tulisan dari para ulama, ya, para ulama yang mungkin setelah puluhan tahun, ya, bertahun-tahun, ya jadi kiai di situ, di masjid itu mengajar, lalu yang bersangkutan juga nulis, misalnya ya, buku, ya, buku, yang kemudian diajarkan di masjid itu, kemudian ya membawa misi pengajaran dan membentukkan kader-kader dan wali atau apa. Sebenarnya apa yang di arsipnya itu bentuknya apa? Kalau dalam teori Nanti yang ada di masjid dulu lah. Karena dia mau diteliti Istiqlal ini kadang jangan enggak. Sebab menurut saya itu kan kiai-kiainya saya hafal lah ya. Dia mulai dari Tika Angka, Supri Kajali, kemudian saya hafal itu. Apa mereka memang nulis waktu, dan mereka kan nggak ada halak kok di situ. Istiqlal nggak ada. misalnya foto-foto zaman Soekarno itu ada di Andri. Tapi sejak tahun 1983 itu arsip yang terbit hasil kegiatan dari Istiqlal itu tidak diserahkan ke Andri, mereka mengelola sendiri. Nah, di pengelolaan itu tadi saya belum masuk loh, karena memang di Istiqlalnya ada sedikit prosedural. Saya harus menunggu surat dari Istiqlal baru nanti bisa saya masuk. Nah, sementara kalau yang di seluruh ada itu Nah gini, bagi saya sedikit banyak tak masalah. Tapi yang saya katakan bahwa itu produk dari masjid itu yang original, kan gitu ya, tidak buku dari luar dibawa ke situ, bukan. Kecuali mau mengkaji perpustakaannya boleh, misalnya perpustakaan masjid ini boleh. Kalau itu nggak ada masalah, dari mana aja nggak masalah. Ya, itu misalnya perpustakaan masjid
dibandingkan gitu. Pustakaan ini lebih banyak tasawufnya, ya kan? Pustakaan tapi bukannya itu kan? Nah, kalau bukan itu ya sudah, artinya sesuatu yang diproduk oleh. Oke, saya kira itu aja. Bagi saya hanya fokus yang penting. Terima kasih. Pertama, kalau menjelaskan istilah keagamaan, agama contoh. Istilah agama ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris ada jelas lain. Nah itu ditemukan oleh model. Nah, sebetulnya dari apa ini sebetulnya produk dari timbulnya itu dari gereja, di mana waktu itu membuatnya masuk gereja sehingga mereka bersejarah keuangan. Nah untuk kalau bisnis dalam arti bahasa Inggris kan urusannya, maksudnya. Bisnis kan dalam arti bahasa Indonesia usaha yang menghasilkan uang, ya profit berarti. Nah itu mungkin terjemahan dari bahasa Inggris mungkin ini ya, aktivitas bisnisnya. Saya mana? Kegiatan. Iya kegiatan itu maksudnya. Bukan dagang, bukan menghasilkan uang. Ya. Betul nggak maksudnya? Iya itu saya kira. Terakhir sama dengan tadi saudara membelanda ya, coba beri jarak seperti itu supaya ikuti ya punya memunah bagus. Ya. Baik kita lanjut ke soal hafalan Quran, ya, tahfidz Quran ya, saudara Saiful Rokim. Kalau misalnya itu sejarah, tapi yang keduanya ini akan dicari cara mereka bukan aku. Kalau mendengar judul arsip keagamaan, kan seperti perpustakaan gitu ya. Apakah yang Anda maksud itu arsip keagamaan itu masjid? 3 masjid yang Anda miliki itu 3 masjid ya. Di bahan-bahan tadi rekor dan apa? Ada apa? Rekor baik arti arsip statis maupun rekor tadi yang dimiliki oleh 3 masjid ini, yang ada di dalam 3 masjid ini, itu maksudnya? Ya. Itu maksudnya. Nah kalau itu maksudnya kenapa Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri di awal atau belakang? Ini membantu pembaca itu memahami. Ya, istilah arsip keagamaan dalam disertasi ini adalah tadi bagusnya kalau teman sementara udah saya masih lalu ini boleh udah pakai misalnya pakai teori atau perpustakaan yang dimaksudkan arsip sebagai barometer untuk menjelaskan istilah tadi, tetapi istilah yang Anda maksud dalam bisnis Anda ya tadi karena kalau tidak orang menyangka bahwa ini arsip keagamaan, arsip yang ada di perpustakaan nasional atau arsip yang dari statis dan rekod yang memang ada di 3 masjid tersebut. Foto-foto yang sudah nasional itu ada di Andri. Tapi sejak tahun 1983 itu arsip yang terbit hasil kegiatan dari masjid itu tidak diserahkan ke Andri, mereka mengelola sendiri. Nah di pengelolaan itu tadi saya belum masuk loh, karena memang di istilahnya ada sedikit prosedural, saya harus menunggu surat dari Sikap baru nanti bisa saya masuk. Nah sementara kalau yang disuruh ada itu nah gini, bagi saya sedikit banyak bahwa salah yang saya katakan bahwa itu produk dari masjid itu yang original kan gitu ya, tidak buku dari luar dibawa ke situ, bukan. Kecuali mau mengkaji perpustakaannya boleh, misalnya perpustakaan masjid ini boleh.
Kalau itu kan masalah, dari mana aja kan masalah. Ya, itu misalnya perpustakaan masjid ini itu dibandingkan, mungkin perpustakaan ini lebih banyak tasawufnya, ya kan? Tapi bukannya itu kan? Nah, kalau bukannya itu ya sudah, artinya sesuatu yang diproduk oleh. Oke, saya kira itu aja. Bagi saya hanya fokus yang penting. Terima kasih. Pertama, kalau menjelaskan istilah keagamaan, agama itu istilah keagamaan ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ada jelas lain. Nah itu dikemukakan oleh sebetulnya dari apa ini sebetulnya produk dari timbulnya itu dari gereja, di mana waktu itu membuatnya semacam gereja sehingga mereka bersedaran bersekolah. Nah untuk kalau bisnis dalam arti bahasa Inggris kan urusan ya maksudnya. Bisnis kan dalam arti bahasa Indonesia usaha yang menghasilkan uang, ya profit berarti. Nah itu mungkin terjemahan dari bahasa Inggris mungkin ini aktivitas bisnisnya. Jadi kegiatan, iya kegiatan itu maksudnya bukan dagang, bukan menghasilkan uang. Ya. Betul nggak maksudnya? Iya itu saya kira. Terakhir sama dengan tadi saudara Belanda ya, coba beri jarak seperti itu supaya ikuti yang punya memunah bagus. Ya. Baik, kita lanjut ke soal hafalan Quran, tahfidz Quran ya. Saudara Saiful Rokim. Kalau misalnya itu sejarah, tapi istilah yang keduanya ini akan kita secara rekor bukan sejarah. Kalau mendengar judul arsip keagamaan, kan sebagai perpustakaan gitu ya. Apakah yang Anda maksud itu arsip keagamaan itu masjid? 3 masjid yang Anda miliki itu 3 masjid kan? Di bahan-bahan tadi rekor dan apa ada apa rekor baik arti arsip statis maupun rekor tadi yang dimiliki oleh 3 masjid ini, yang ada di dalam 3 masjid ini, itu maksudnya? Itu maksudnya. Nah kalau itu maksudnya kenapa enggak Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri di awal atau belakang? Ini membantu pembaca itu memahami. Ya, istilah arsip keagamaan dalam disertasi ini adalah tadi. Kalau bagusnya kalau teman sementara enggak saya masih baru ini boleh kita pakai misalnya pakai teori atau perpustakaan yang dimaksudkan asli sebagai barometer untuk menjelaskan istilah tadi, tetapi istilah yang Anda maksud dalam bisnis Anda ya tadi karena kalau tidak orang menyangka bahwa ini arsip keagamaan, arsip yang ada di Andri perpustakaan nasional. Kenapa dia berputar ini? Ini aku mau mengarahkan biar Mbak Loli tahu cara ngarahin. Oh ini ke Kabak RT, ya kan? Pak gua Raisa lah gua sebenarnya. Kalau misalnya itu sejarah, tapi istilah yang keduanya ini akan kita secara rekor bukan sejarah. Kalau mendengar judul arsip keagamaan, kan sebagai perpustakaan gitu ya. Apakah yang Anda maksud itu arsip keagamaan itu masjid? 3 masjid yang Anda miliki itu 3 masjid kan? Di bahan-bahan tadi rekor dan apa ada apa rekor baik arti arsip
statis maupun rekor tadi yang dimiliki oleh 3 masa ini, yang ada di dalam 3 masa ini, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah kalau itu maksudnya, kenapa enggak Anda ceritakan dengan bahasa Anda sendiri di awal atau belakang? Ini membantu pembaca itu memahami. Ya, istilah arsip keagamaan dalam disertasi ini adalah kalau bagusnya kalau teman sementara enggak udah saya masih baru ini boleh udah pakai, misalnya pakai teori atau pustaka yang dimaksudkan asli sebagai barometer untuk menjelaskan istilah tadi, tetapi istilah yang Anda maksud dalam riset Anda ya tadi silakan. Karena kalau tidak orang menyangka bahwa ini arsip keagamaan, arsip yang